Ya, pertanyaan berikutnya pemirsa, apakah ini langkah yang jitu di tengah gejolak ekonomi dunia akibat kebijakan Donald Trump? Kami akan membahasnya bersama pengamat kebijakan publik Alamsyah Saragi. Selamat sore, Pak Alamsyah. Sore Anggi, Ya, Pak, selamat jadi sore sudah dengar ya semua. tadi pernyataan dari Ibu Sri Mulyani dan juga Pak Presiden begitu. Anda melihat kebijakan ini memang menguntungkan atau justru merugikan? Kalau yang dirugikan pasti ada, yang selama ini terbiasa menikmati kuota ya, itu akan Oke, merasa dirugikan. Tapi pada dasarnya selama puluhan tahun kita tidak sama sekali masyarakat itu mendapatkan manfaat dari kuota itu ya, tapi justru adalah eh, eh, politisi dalam tanda kutip dan orang-orang yang mendapatkan kemudahan akses untuk mendapatkan kuota atau privilege seperti yang disebut oleh Pak Presiden itu yang mendapatkan keuntungan. Nah, apa yang saya tangkap sebetulnya adalah bagaimana kita memanfaatkan situasi ini untuk mulai melakukan penghapusan terhadap kuota-kuota yang menjadi sumber biaya ilegal yang tidak akan dinikmati oleh masyarakat, dan justru menurut saya adalah kesempatan bagi kita untuk menerapkan kembali pada skema tarif di mana besaran atau margin yang diambil oleh para pemburu renting itu justru bisa eh, menjadi sumber penerimaan bagi negara. oke. Saya sih menganggap bahwa kebijakan penghapusan kuota ini akan membuat jauh lebih baik dibandingkan dengan kebijakan rezim kuota yang selama ini kita anut. Namun demikian memang, Anggi, perlu diberikan komunikasi yang baik ke publik sehingga publik tidak menganggap bahwa dengan demikian maka semua terbuka dengan bebasnya ya, dan kemudian akan mengancam para pelaku ekonomi rakyat kita sendiri gitu. Tidak seperti itu sebetulnya, tapi intinya terbuka bagi kita hari ini menerapkan juga sistem tarif yang kemudian bisa menjadi sumber penerimaan untuk negara dan tidak ada lagi sumbatan melalui kuota-kuota impor ini. Oke. Pak Alamsa, tapi bagaimana dengan produsen-produsen lokal begitu? Nanti ketika barang benar-benar keran impor itu dibuka seluas-luasnya dan kita dibanjiri barang-barang impor, proteksi terhadap produsen lokal seperti apa, Pak? Prediksi saya kita akan menerapkan juga sistem tarif ya, Oke, sebagaimana US juga menerapkan sistem tarif untuk kita. Makanya saya berpikir negosiasi ke US itu sebetulnya tidak terlalu, kalau tuh ada manfaat itu anggap bonus saja. Karena sebetulnya dengan restriksi yang ditingkatkan oleh US ini justru menguntungkan kita, karena relatif tarif yang dikenakan ke Indonesia dibandingkan para pesaing kita itu kita jadi lebih murah harga-harga kita. Tapi keputusan untuk membuka keran impor itu tidak menerapkan sistem kuota karena memang US menyatakan Indonesia itu punya non tarif barrier. Jadi kalau Amerika juga mengenakan sistem tarif, kita bergeser juga ke sistem tarif sehingga harga nanti yang masuk ke Indonesia dari impor itu tidak akan membunuh para pelaku lokal, harganya kompetitif gitu ya, sama. Tidak menjadi lebih murah dan dibanjiri seperti yang ada dalam imajinasi banyak orang. Saya kira oke. mengubah sistem kuota itu bukan berarti betul-betul dibuka 100%, tetap akan ada penerapan tarif di sana yang nanti akan jadi penerimaan negara, kira-kira begitu. Oke, Pak Alamsa, apakah memang kebijakan yang diterapkan seputar penghapusan kuota impor ini merupakan memang benar-benar ini respons terhadap kebijakan Trump? Saya kira salah satu saja ya. Ini Oke, adalah momen yang pas saja dan tampaknya akan digunakan oleh Presiden karena problem kuota ini bukan cuma dengan Trump ya. Dari semua banyak impor yang masuk kita itu dengan sistem kuota itu menyebabkan, saya harus bilang apa adanya lah, korupsi itu begitu tinggi di rezim kuota itu. Dan itu harus diakui sebagai salah satu sumber pembiayaan politik paling besar setelah perizinan tambang. Kalau pengamatan saya selama ini ya. Nah, untuk itu kita harus dukung kebijakan ini. Tentunya harus ada satu unit monitoring yang memantau dan komite anti dumping kita juga harus diperkuat agar kemudian sekalipun kita menerapkan tarif tapi tidak dimanfaatkan oleh negara lain untuk membuang surplus mereka dengan skema dumping. Nah, itu oke. salah satu yang harus diperkuat. Tapi menurut saya secara keseluruhan eh, pelaku usaha di domestik akan tetap terlindungi karena tarif yang kita kenakan itu pasti sudah dihitung tidak akan
menyebabkan harga lebih rendah daripada harga domestik, harga Oke. impor ya. Oke, Begitu, Anggi. Pak Alamsyah, jadi menurut Anda kalau selama ini apa saja sebenarnya produk-produk yang kemudian merasa terbebani dengan adanya pengetatan impor atau juga pembatasan impor? Terutama di pangan ya, Oke. seperti yang diceritakan oleh Presiden itu daging, bawang putih. Kita kan udah lihat ya selama ini bagaimana kemudian keputusan-keputusan itu dan kuota itu menjadi privilege bagi pengusaha-pengusaha tertentu yang memiliki relasi dengan para pembuat kebijakan atau keputusan di kementerian. Nah, itu tentu tidak gratis, ada fee-nya, dan kemudian biasanya dengan ada kepentingan seperti ini tidak terlalu diperhatikan dinamika harga di domestik. Itu yang menurut saya berbahaya sistem kuota itu. Dan menjelang pemilu biasanya 1 tahun 2 tahun menjelang pemilu itu permainan kuota itu meningkat. Nah, itu yang sangat merugikan dan kita sudah puluhan tahun, sudah waktunya kita berubah. Jadi tidak usah terlalu cemas bahwa dengan masuknya lebih mudah impor itu, karena tetap dia harus membayar tarif tertentu, harus mengikuti tarif tertentu yang sudah akan dihitung oleh pemerintah, tidak akan menjadi jauh lebih murah daripada harga domestik, sehingga pelaku usaha kita tetap terlindungi. Gitu, Oke. Anggi. Pak Alamsyah, cita-cita Pak Presiden ini kan dengan adanya kebijakan ini supaya bisa membuat ekosistem bisnis yang terbuka dan adil gitu. Tadi sudah sempat Ya. Pak Alamsyah singgung berkenaan dengan pengawasan. Seberapa ya bisa yakin kita pengawasan akan benar-benar membuat keadilan di tengah kebijakan ini? Saya lihat Presiden kan sudah menyatakan dia akan langsung mengambil tanggung jawab oversee itu sendiri. Jadi bahkan kalau ada regulasi-regulasi teknis yang mempersulit itu, semua harus disusun dan minta persetujuan beliau terlebih dahulu. Tentunya timnya akan mereview, sehingga kemudian kebijakan ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari kesempatan. Pasti semua harus kita awasi, Anggi, dari media gitu ya, jurnalis, dari masyarakat semua, dan saran saya kepada pemerintah, perkuat satu sistem monitoring unit, dan kemudian komplain handlingnya harus andal. Jadi begitu orang mengeluh itu segera bisa diketahui masalahnya di mana, apakah ada permainan atau tidak. Kalau ada permainan segera kemudian dibenarkan atau diluruskan. Gitu, Anggi. Oke, jadi monitoringnya ini benar-benar harus mumpuni begitu ya Pak Alamsyah. Baik, Ya, pengamat negara lain bisa melakukan itu, kita juga bisa harusnya. Gitu, Oke, Anggi. Terima kasih. baik. Pengamat kebijakan publik Alamsyah Saragi, terima kasih Pak atas perspektifnya di sore hari ini. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.